kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 331. 331. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Belalah perkaraku Tuhan, dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teguh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Mari kita memahkotai seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini dengan Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup dan seluruh kegiatan kita sebagai orang Kristiani. Sehingga rutinitas kita bukan sebuah kegiatan yang tanpa makna, melainkan aktivitas yang menemukan kepenuhannya di dalam Ekaristi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyiapkan hati kita, seraya memeriksa batin kita, kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, kerapuhan kita sepanjang kegiatan kita, sepanjang aktivitas kita pada hari ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Mulia, dalam perayaan kudus ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah mengambil selubung yang menutup hati kami akan sabda-Mu, dan mampukanlah kami mengalami kuasa kehadiran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan dikawin Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan dari diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu,
keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan sabda ini ketika ia menyampaikan khotbah di bukit. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat jelas. Siapa yang mau masuk surga? Semua pasti angkat tangan ya. Tapi siapa yang mau mengerjakan seluruh proses supaya masuk surga? Sebagian kira-kira angkat kaki ya. Itu dialami oleh para rasul bahkan. Ketika Yesus menantang mereka, menjelaskan tentang misinya, bahkan menjelaskan penderitaan yang akan ditanggungnya, para murid satu persatu angkat kaki, menyingkir,
Bahkan Petrus saja yang berapi-api mau mengatakan, aku rela mati untuk engkau guru. Begitu Yesus disalibkan, 3 kali dia menyangkal gurunya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sudah menjadi murid Tuhan. Dengan dibaptis, kita sudah pegang kartunya. Tetapi apakah ada isi dari kartunya? Ibarat ini kartu tol. Ya. Coba kalau kita lewat di jalan tol baru tidak ada isinya itu kartu, mau diapakan itu kartu? Ditempel-tempel sampai meneteskan air mata juga dan keringat semua di situ, tidak bisa terbuka pintu kol kan? Itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Meskipun kita sudah pegang kuncinya, kalau belum ada isinya, itu tidak bisa difungsikan. Maka Tuhan mengingatkan kita hari ini, standar lebih tinggi dituntut dari kita. Bukan sekedar mendapatkan sertifikat baptis, surat baptis, mendapat status sebagai murid Tuhan, kemudian mengetahui semua kebenaran yang diajarkan, belum cukup. Kita mesti menghayatinya, menginternalisasikan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Khususnya tadi contoh konkretnya, kalau kita ada masalah dengan sesama, berdamai dahulu, mohon pengampunan, mohon maaf. Karena kalau memaafkan itu luar biasa. Kalau meminta maaf itu biasa. Kalau mohon maaf, tolong maafkan saya. Tapi kalau mau maafkan itu luar biasa. Mengapa? Itu ilahi. Kekuatannya bukan dari diri kita. Kalau mohon maaf gampang. Tapi maaf itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi. Itu salah satu standar tinggi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk para pengikutnya yang mau masuk surga. Maka saya yakin hari ini kita semua bukan hanya mengetahui, tetapi mengimani dan menginternalisasikan apa yang kita ketahui, yang kita imani, terwujud dalam, terekspresi dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam tindak tanduk kita, dalam tutur kata kita. Disitulah kita menemukan isi dari sertifikat baptis, dari password, dari kartu yang kita pegang untuk masuk surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi yang memegang hukum Taurat, maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Standar tinggi, syaratnya tinggi, karena yang kita capai sangat mulia dan sangat tinggi nilainya. Itulah surga abadi. Semoga kita mampu menyiapkan diri untuk mencapai kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Kau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Karena hati kepada Tuhan semua persembahan. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari segala dosa kesalahanku. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih,
Engkau berkenan memanggil kami untuk turut ambil bagian dalam perjamuan ini. Semoga undangan-Mu ini memampukan kami untuk hidup berdamai dengan sesama, sehingga kelak kami boleh merayakan perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kehendak, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya anggota kerabat, keluarga, dan anggota komunitas kami. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita sekalian telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita putra-putri Allah, maka marilah kita menyapa Allah dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, lingkungan, komunitas hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami telah Kau satukan dalam perjamuan Ekaristik Kudus ini. Semoga kami dapat hidup bersatu dengan kasih persaudaraan dengan semua orang, hingga Engkau perkenankan kami semua masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah atas saudara-saudari sekalian, atas keluarga dan komunitas kita, atas seluruh pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian para Ekaristi pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 659. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita.